sudah memang bersifat final dan juga mengikat, dan mengapa baru sekarang, mengapa tidak kemudian dituntut pada saat zaman Anda, Bang Saud? Itu nanti urusan Ferry ya. Urusan saya, urusan kinerja. Urusan saya, urusan kinerja. Karena yang bersangkutan dalam mengajukan ke MK itu ada kata kinerja. Jadi dua hal yang diajukan itu oleh yang bersangkutan, baik itu pasal 329 dan 34 itu berkaitan dengan yang dia sebut sebagai keadilan, ada yang dia sebut ketidakpastian, ada yang dia sebut sebagai kinerja. Itu dasar dia mengajukan dua hal ini. Itu nonsens semua, bullshit. Ya kan? 4 tahun kurang katanya untuk menjaga saya 4 kinerja tahun yang bisa baik di menjarakan KPK. banyak orang, gak ada urusan. Dia malah jatuhkan indeks persepsi korupsi kok. Dari 40 turun ke 34. How can you defend kinerja? Ya kan? Itu pembenaran semua. Jadi 3 hal yang diajukan itu yang disebutnya gak cocok dengan ketidakadilan, terus kemudian kinerja, terus kemudian apa itu bullshit semua. Yang iyanya adalah kalau kita bicara kepemimpinan pemberantasan korupsi, itu sangat diwarnai apa yang disebut sebagai traits. Itu teori dalam manajemen. Itu tadi disebutkan sosiologi. Jadi traitsnya ini memang aneh orang ini. Ya memang gak ada kinerja minta diperpanjang gitu. Yang aneh ini siapa Bang? Anda ya aneh yang mengajukan lah. Yang mengajukan dan kemudian kawan-kawan kan gitu kan. Gak mungkin dia mengajukan ini gak di ACC kawan-kawannya juga. Ya kan. Jadi kalau kita bicara kinerja, 3 tahun itu di Amerika itu banyak anggota parlemen. Presiden Amerika juga 4 tahun nyampe juga ke bulan. Gak ada hubungan dengan kinerja. Kalau 4 tahun. Saya membandingkan dari angkatan pertama sampai angkatan keempat, semuanya mereka berkinerja dan 4 tahun. Nggak ada urusan dengan 4 tahun itu. Bahkan saya membandingkan dengan periode sebelumnya, dengan waktu yang sama, saya lihat dari waktu yang sama, kok bisa cuma OTT-nya segini ya? Kita naikkan jadi 300, nyampe juga. Iya kan? Jadi nggak ada urusan gitu. Jadi kalau kita katakan kemudian ini disetujui oleh MK itu urusan bullshit, urusan bukan urusan saya. Bahasanya gini Bang, sinkronisasi, harmonisasi kinerja KPK agar lebih efisien. Motifnya apa menurut Bang Saud? Ya udah terbukti kok, udah proven 4 angkatan itu semuanya nggak ada masalah dengan 4 tahun. Bahkan di periode, kenapa dibikin dia 4 tahun saya nggak tahu, ini kita bisa lihat nanti memorinya seperti apa, kenapa 4 tahun. Tapi common sense saya, kenapa dikasih 4 tahun? Karena pada saat yang bersamaan ini, katakanlah periodisasi presiden, dia akan menentukan 2 periode kan. Ketika periode yang pertama masuk angin, periode yang kedua nggak masuk angin. Jadi sebenarnya lebih bagus. Karena 1 periode presiden dia menentukan 2 kali. Kan yang dikhawatirkan itu kan. Tapi menurut saya enggak, justru check and balance. Karena ada 2 kesempatan. Kalau angkatan pertama masuk angin, periode sebelum saya, angkatan ke depan bisa mengevaluasinya. Malah itu jadi saya katakan kembali lagi ini lebih efisien, lebih efektif, dan proven 4 tahun nggak ada masalah di sana. Jadi sekali lagi saya katakan kembali lagi ini soal trade, ini soal style, ini soal strategi yang bisa berubah-ubah. Tapi kalau value-nya di hatinya itu seperti value yang kebanyakan, value di hati kita itu kan kalau bahasanya KPK itu jujur, peduli, mandiri, beranas, sederhana, adil, dan seterusnya 9 nilai itu. Kalau value itu bergeser, Anda mau kasih 20 tahun, 10 tahun, sama aja. Oleh sebab itu hati-hati dengan value pemberantasan korupsi. Value pemberantasan korupsi itu adalah Anda harus adil, jujur, dan benar. Secara umum itu normatif. Tapi secara khusus KPK memiliki nilai. Jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, adil. Apakah ada di antara 5 orang ini sekarang? Kalau ada, itu indeks persepsi korupsi tidak jatuh. Dari 40 kami tinggalkan KPK, 34 sekarang. Ya kan? Bahkan dia berada di bawah pemerintah. Kalau di bawah pemerintah tinggal presiden aja bikin, gampang kok itu bikin. Karena dia di bawah pemerintah, dia bagian part of the government. Ini subjektif Bang, karena salah satu pertimbangan hakim tadi, kalau memang hanya 4 tahun, Bang Ferry ikut komentar, ini diskriminatif, ini tidak adil. Karena komisi lembaga lain itu ya dikasih 5 tahun di tempat semua. lain ada yang 3 tahun bro. Sampai hari ini di tempat tahun ada yang 3 tahun. Ada yang 4 tahun juga ada. Cari aja sendiri, ada yang 4 tahun. Jadi yang dia maksudkan juga ada 12 itu kan hanya yang 555. Tapi di lembaga lain ada yang 4 tahun. Saya nggak usah tunjukkan, cari sendiri aja. Jadi itu nonsen, itu pembenarannya. Menurut Anda diskriminatif tidak Bang Ferry? Iya, saya menarik ya perdebatannya, konsep hukum tata negara dan putusan MK dijelaskan oleh Bang Emrus yang sudah belajar HTN semalaman untuk menjelaskan itu. Saya mau ceritakan begini, putusan 112 PUU 19 Romawi tahun 2021 ini memang dari segi perspektif hukum tata negara akan timbul masalah.
Penjelasannya sederhana. Satu, kenapa kemudian permasalahan ini diputus menjelang masa jabatannya berakhir. Kalau ingin mengatakan bahwa yang lain 5 tahun, disandingkan ke dalam putusan 112 soal masa jabatan dari lembaga-lembaga. Itu kemudian ingin disamakan. Kenapa kemudian tidak disamakan juga? Usia kan juga dipersandingkan ya, usia pimpinan lembaga-lembaga. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, dan segala macamnya. Kenapa tidak disamakan? Bahkan Hakim Konstitusi itu, masa jabatannya itu sampai 15 tahun. Mahkamah Agung sampai umur 70 tahun. Kalau mereka dilantik umur sekitar 50 tahun, itu 20 tahun jadi hakim. Kenapa tidak disamakan kalau bicara perspektif adil? Keadilan, ya. Dalam perspektif adil, tidak semua hal yang sama itu adil. Itu satu. Kedua, harus dilihat MK itu percaya diri dengan putusan-putusan sebelumnya soal open legal policy, kebijakan hukum terbuka. Yaitu maksudnya semua pengaturan ini diserahkan saja kepada pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah. Nah, apakah KPK kebijakan hukum terbuka? Apa sandaran konstitusionalnya? Ada di pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Ya. Kalimat diatur lebih lanjut ini adalah dasar open legal policy. Selama ini dalam berbagai putusan generasi Mahkamah Konstitusi saat ini, kalau ada kalimat open legal policy itu mereka serahkan kepada pembentuk undang-undang. Kenapa hanya untuk masa jabatan pimpinan KPK mereka langgar dan tabrak putusan mereka sendiri dengan menafsirkan open legal policy itu? Ada apa sebenarnya? Oke, ada apa sebenarnya? Banyak yang kemudian menganggap ini syarat akan unsur politis. Anda sepakat tidak? Memungkinkan nggak hal ini? Saya sepakat, saya mau menjelaskan itu. Oke. Salah satu motif yang bisa dilihat adalah pimpinan KPK hari ini sedang cawe-cawe urusan kasus yang berkaitan dengan pencalonan kubu oposisi pemerintah. Cawe-cawe istilah yang Cawe-cawe lain loh enak. Bang. Ya, Cawe-cawe ya. istilah yang Saya lain. gabungkan karena memang presiden cawe-cawe ini kan. Jadi mau cawe-cawe itu ternyata tinggal masanya 6 bulan kerja pimpinan KPK. Ini udah sibuk nih daftar ya, urus legalisir, urus latihan untuk seleksi begitu ya, dan macam-macam. Tidak mungkin dengan sisa 6 bulan ini akan berkonsentrasi mengurus perkara. Kan sudah anjlok poinnya jauh sekali ya. Jadi diberilah waktu poin IPK-nya. 6 poin loh Bang. Tergila sepanjang sejarah. Bukan terburuk ya, tergila sepanjang sejarah. Kenapa Signifikan gila? Sudah hancur minta perpanjang lagi begitu ya.